Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. Nah, bagaimana suasana bulan suci Ramadan di negeri Paman Sam? Kami akan mengajak Anda untuk mengikuti perbincangan Bincang Ramadan Diaspora. Untuk kali ini, saya sudah bersama dengan salah seorang diaspora Indonesia di Washington DC. Ada Bapak Andang Purnama. Langsung saja saya sapa beliau di line Zoom. Assalamualaikum Pak Andang, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Pak. Bagaimana kabar di sana Pak? Alhamdulillah di Jakarta baik-baik juga. Dengan Agus Santika di studio Pak. Selamat malam waktu Washington DC Pak Agus. Selamat pagi waktu Indonesia. Ya, berbeda mungkin 11 jam ya, atau mungkin 13 jam ya. Jadi, oh iya. Kalau di Washington DC sekarang tepat jam 11 lewat 15 malam Pak, tengah malam. Oh baik-baik, waduh terima kasih banyak ini sudah bersedia join bersama Voice of Indonesia. Kita berbagi cerita nih seputar kegiatan ataupun suasana Ramadan di Washington ya, dan Amerika Serikat pada umumnya. Pak Andang sudah berapa lama bermukim di Amerika? Belum lama Pak, baru sekitar hampir menjelang 20 tahun Pak. 20 tahun belum lama ya Pak ya? Belum. Soalnya di sini ada banyak teman yang sudah 30 tahun, 35 tahun, bahkan 40 tahun. Jadi kalau saya bilang sudah lama sekali, rasanya juga belum lama juga ya. Karena rasanya waktu berjalan demikian cepat. Saya melihat anak-anak sudah besar padahal kemarin rasanya masih kecil-kecil gitu. Dan anak-anak teman-teman juga dulu ingatnya kecil-kecil, sekarang sudah besar. Jadi 20 tahun itu tidak terasa Pak. Gitu ya. Hanya sekelabat waktu saja. Itu saking betahnya itu di Amerika sepertinya ya. Cocok airnya Pak. Oh, airnya cocok ya. Tapi saljunya juga kadang-kadang cocok asal jangan terlalu dingin Pak. Nah, Pak Andang kan foto di flyernya itu sedang apa ya, menyekop salju gitu ya. Sekarang memang sedang bersalju. Itu foto baru? Iya, itu foto kemarin Pak. Jadi waktu musim dingin itu waktu awal Januari saya pikir 1 bulan yang lalu atau 2 bulan yang lalu. Sekarang gimana? Sekarang sudah masuk musim semi. Secara resmi sudah masuk musim semi sehingga suhu berangsur-angsur menghangat, meskipun sekarang masih sekitar di luar itu sekitar berapa ya? Sekitar 45 atau sekitar 45 itu kira-kira berapa? 8 derajat Celcius kira-kira. 8-9 derajat Celcius Pak. Baik. Tapi memang 2 hari belakangan ini cukup dingin. Kalau pagi-pagi atau malam hari seperti ini kira-kira suhunya mencapai 0 derajat di Indonesia ya. Kalau di kita kira-kira 32 derajat Fahrenheit. Kira-kira begitu. Baik. Tapi meskipun sudah suka main salju, terus kemudian sudah lama tinggal di Amerika, tapi bahasa Indonesianya masih sangat fasih ya. Kebetulan saya guru bahasa Indonesia Pak. Jadi memang harus menjaga cengkok bahasa Indonesianya harus kita jaga supaya ketika kita ngajar, ya yang keluar adalah suara orang Indonesia, bukan suara orang Indonesia yang ke Amerikaan yang pakai apa kabar baik. Enggak seperti itu. Apa kabar baik ya Pak. Nah, kira-kira gitu Pak. Itu ya, karena Bapak guru bahasa Indonesia, jadi memang harus benar-benar dijaga kemanapun berada, itu tetap seperti itu ya, dialeknya. Betul. Spellnya ya. Betul, jadi benar-benar harus dianggap sebagai penutur asli bahasa Indonesia. Siap. Jadi bukan orang yang belajar bahasa Indonesia. Jadi kalau orang Amerika mau belajar bahasa Indonesia, maka dia akan cari orang Indonesia asli yang memang penutur asli. Baik. Sehingga dia mengikuti mimicking, kalau kita bahasa Inggrisnya, mengikuti apa yang disampaikan, bagaimana bertutur, bagaimana bercerita, bagaimana berbicara, dan aksen-aksen yang dia pelajari. Mudah-mudahan saya masih seperti orang Indonesia ya Pak, kalau ngomong begini. Masih sangat seperti orang Indonesia. Masih sangat. Sangat amat ya. Malah bisa terjaga dengan baik. Itu berarti misi orang Indonesia berada di luar negeri ya paling tidak sudah
berhasil lah ya dibuat oleh Betul, Pak Andang. Pak Andang memang dari betul. awal ke Amerika itu sudah menjadi guru atau ada perjalanan yang menarik bisa dibagikan nih? Kebetulan memang kalau dalam istilah lain ada di Indonesia tuh istri ikut suami. Kalau saya terbalik Pak, suami ikut istri Pak. Kebetulan Oh, kebetulan istri melamar satu pekerjaan di mhm. Amerika dan diterima dan kemudian kami sama-sama hijrah. Jadi pekerjaan saya yang ada di Indonesia, Ya. saya waktu itu bergabung di perusahaan konstruksi dan kemudian juga bekerja di perusahaan machinery di mana Oh saya ya, sebagai salah satu pemilik. Kita punya punya perusahaan bersama-sama yang baik. uh, tugasnya adalah mensuplai barang-barang produksi, barang-barang engineering. Tetapi karena saya ikut istri, jadi semua saya tinggalkan di Ke Amerika. Nah, keputusan ketika besar kami, berarti ya itu ya? ya betul, ya seperti hijrah lah Pak, karena Iya, membawa seluruh keluarga. baik. Ya itu keputusan besar Jadi karena semua ditinggalkan. Apalagi perusahaan yang Bapak rintis itu kan tidak mudah juga ya di sini, di tanah betul, air. betul. Terpaksa ya harus ditinggalkan. Jadi ya mereka ya nggak bisa terus lagi karena kan kita sama-sama semua motor gitu loh. Oh, Saya pendiri motor. sekaligus motor juga dan tidak bisa tanpa Bapak begitu ya? Bisa, tetapi karena saya bagian dari marketing yang utama, sehingga kalau saya nggak jalan ya banyak yang terputus gitu langkahnya di tengah jalan. Jadi ya akhirnya terputus semua Baik. dan perusahaannya memang pada akhirnya bubar. Baik, tadi kata kuncinya adalah hijrah. Nah, kalau seperti itu Ya, kan itu sudah pada tahap ya ada semacam spiritualitas juga yang menjadi pertimbangan ya Pak Andang bersama keluarga. Nah, ketika betul Pak. sampai di Amerika kan tentu berbeda sekali dengan kondisi di tanah air yang Ya, dijalani aktivitas sehari-hari. Bahkan mungkin harus ya meninggalkan semua lah yang di tanah air dan aktivitasnya baru nih. Nah, betul. ujung-ujungnya malah jadi guru bahasa Indonesia. Ini kan jauh sekali ya dari perusahaan Ya, konstruksi begitu. Nah, ini perjalanan spiritualnya mungkin bisa disampaikan Pak. Apalagi terlebih kalau misalnya di tahun-tahun pertama menghadapi Ramadan seperti ini itu bagaimana Pak? ya. Sedikit flashback bahwa memang latar belakang orang tua saya adalah guru, Pak. Oh, Jadi kebetulan. Hmm. jadi ketika saya juga punya punya latar belakang sastra Inggris yang memang ada kaitannya dengan bahasa, sehingga ketika Hmm. saya datang ke Amerika rasanya itu yang mungkin paling cocok. Meskipun saya sudah juga menjalani berbagai profesi di Amerika, karena di Amerika itu semua bisa dilakoni asalkan kita mau gitu. Saya Mhm. pernah jadi tukang pos selama hampir 2 tahun. Tukang pos itu adalah pegawai federal, Oh, di mana ujiannya memang cukup berat, Pak. itu Betul. di awal-awal Bapak di Amerika ya? Iya, betul, Pak. Oke, Saya terus? pernah bekerja juga di restoran karena saya mengenal teman yang last name-nya, nama belakangnya sama Purnama gitu. Namanya Harta Purnama dan saya diajak, "Ayo ikut." Jadi mereka taunya saya adalah bagian dari keluarga dia gitu, padahal nggak ada urusannya gitu. Dan saya pernah juga menyambi mengajar waktu pertama kali awal-awal datang juga saya mengajar matematika untuk kelas SD, kelas 3 dan kelas 4 SD. Karena waktu itu saya belum punya izin sama sekali untuk bekerja. Karena di Hmm. sini memang semua serba harus ada license, ada izin untuk pekerjaan apapun. Bahkan untuk pekerjaan masang genteng, masang lantai, masang tembok, apalagi listrik gitu, Ya, semuanya ya. harus didasarkan pada Ya sertifikasi. semua Jadi ngalir ya saya Pak nggak ya, bisa. artinya takdir itu menyusul kemudian bertemu dengan orang-orang yang baik, kebetulan ya tadi namanya sama, dianggap satu marga begitu ya, jadi maka dimudahkan. Seperti itu ya. Betul, Pak. Oke, Dan ketika hijrah juga kan waktu itu udah masuk menjelang Lebaran ya Pak ya. Jadi ya. ketika tarawih dan kemudian sholat Id gitu, itu musim dingin, salju gitu. Oh saat itu Ya berarti kami memang, Bapak ke Amerika itu boyongan itu sudah dalam posisi mau Lebaran? ya November kan, November 2004 Pak. Oh, waduh, November itu di Amerika kan sudah masuk musim dingin, ya. November, Desember, Januari itu. Jadi musim dinginnya itu Desember, Januari, Februari. Nggak Jadi perlu sudah nunggu lama memasuki. berarti ya langsung berhadapan dengan bagaimana Ramadan-Ramadan hari-hari terakhir di Amerika, kemudian langsung juga menikmati suasana berbeda saat Lebaran itu gimana Pak? Ya lumayan,
ya kalau kita bahasa di kelas itu namanya gegar budaya, Pak. Oh ya. Culture shock ya. Ya jadi mengalami gegar budaya karena di Indonesia biasanya kalau Lebaran itu ya kita bisa ngegelar tikar di lapangan dan mudah, di mana ada khotib di depan mimbar dan berbicara dengan suhu udara yang kita bisa nikmati bersama-sama 30 derajat atau 25 derajat Celcius gitu. Ya. Tapi yang saya alami adalah tiba-tiba 0 derajat Celcius, salju di Tiba-tiba. mana-mana gitu. Tiba-tiba Jadi 0 harus derajat masuk. Celcius. Betul, harus masuk ke dalam masjid kalau gitu. Nah, sementara kapasitas masjid di Amerika rata-rata sangat kurang dibandingkan dengan jumlah jamaahnya. Jadi harus dilaksanakan 2 atau 3 kali untuk sholat Id. Bahkan juga sholat Jumat di sini rata-rata 2 kali, Pak. Jauh pula dari kediaman Bapak masjidnya. Di mana Jauh atau tidak? waktu itu agak jauh, Pak. Karena kan bagi kami jauh itu karena waktu itu kami tidak punya kendaraan sama sekali pada saat kami datang. Betul. Jadi semuanya serba taksi. Waktu itu 2004 itu taksi, 2005 taksi. Kosnya dong? Nah, Kosnya dong lumayan ya? Pak? Lumayan, Pak. Jadi nunggu taksinya juga lama. Terus yang kedua adalah bagaimana kita menunggu taksi. Bukan menunggu taksi, kami menunggu bus. Ya. Waktu itu juga mengandalkan bus. Tetapi kami tidak sadar bahwa hari Minggu itu pada waktu itu bus tidak beroperasi. Waduh. Jadi setelah menunggu lama di luar kedinginan dan berkali-kali kami masuk ke dalam toko karena terlalu dingin untuk suhu pada saat itu ya. Dan kita juga memang baru gitu. Dan masih sendiri waktu itu, Pak? tanya, Masih sendiri dengan keluarga? Belum ada kenal siapapun? Atau ada yang dengan kenal keluarga, Pak? Dengan keluarga, saya dengan istri. Karena kan saya ikut istri. Enggak, maksudnya ya anak-anak. hanya dengan keluarga saja. Belum ada orang kenal yang sama-sama ke masjid begitu, berangkat sama-sama waktu itu? Kalau ke masjid belum, Pak. Jadi kami masih tanya-tanya sama orang yang baru kenal, orang Indonesia yang baru kenal gitu. Ya. Memang waktu pertama kali kami datang ada satu kenalan orang Indonesia yang banyak membantu, bahkan menampung saya dan keluarga selama 2 malam 3 hari karena kami tidak bisa menemukan apartemen atau rumah yang untuk kami sewa karena di sini untuk menyewa itu harus ada referensi. Dan tidak mudah untuk mendapatkan referensi bagi siapapun karena artinya orang Amerika itu atau orang yang sudah legal di sini harus memberikan disebutnya adalah nomor social security gitu. Jadi sebagai jaminan bahwa kalau saya ngemplang bayar sewa, maka orang itu yang akan menjaminkan gitu. Jadi tidak mudah gitu. Sehingga kami ditampung oleh orang Indonesia di apartemennya selama 2 malam 3 hari. Sampai kami dapat rumah sewa atau di sini townhouse ya rumah berjajar gitu yang kita harus bayar deposit dan juga deposit awal dan deposit akhir selain biaya sewa itu sendiri, Pak. Baik. Jadi sangat mahal karena kami tidak punya waktu itu yang disebut sama credit history, Pak. Baik. Kembali ke tadi sholat Id pertama di Amerika, di awal-awal Bapak sampai di Amerika itu bagaimana? Sampai ke masjidnya itu akhirnya bisa merasakan suasana di tanah air karena mungkin banyak komunitas Muslim Indonesia juga atau seperti apa, Pak? Masih kaget, Pak. Karena pertama kita memang untuk mencari taksinya sendiri sulit pada musim dingin, saljunya tebal. Sehingga tidak mudah untuk pergi waktu itu di Jalan Nelson kalau tidak salah saya ingat. Baik. Itu dan masjidnya itu waktu itu sebenarnya bukan masjid, sebenarnya adalah rumah yang kemudian didonasikan sebagai masjid gitu. Baik. Jadi tidak besar sebenarnya, hanya diperluas ruangannya dibuka sehingga kamarnya tidak ada, sementara kapasitasnya terbatas. Membludak kalau begitu ya. Wah, yang datang berjubel di daerah perumahan, banyak salju, parkir susah. Ya. Sudah dapat di sana kami tidak terlalu masalah karena kan kami di drop oleh taksi. Baik. Sampai di sana ya bahasanya campur bahasa lokal karena di situ itu mungkin komunitas Afghanistan kalau tidak saya lupa ya. Jadi ketemu komunitas Indonesia juga? Belum, Pak, saya belum tahu waktu itu, belum kenal komunitas Indonesia di mana ada masjid Indonesia atau di mana orang-orang Indonesia ngumpul atau mengadakan
sholat Id. Jadi itu pertama kali saya langsung dengan masjid yang relatif dekat dari rumah sewa kami. Ya, ya, ya. Kebayang ya. Anak-anak Iya, gimana itu ya, anak-anak dan istri juga mungkin ya sama-sama ya, betul. culture shock juga ya, gegar budaya Ditenteng aja juga. terus anak-anak, Pak. Karena anak-anak juga kan mungkin masih penyesuaian untuk Baik, antara belajar bahasa Indonesia dan belajar bahasa Inggris juga. baik. Nah, setelah itu eh, tahun demi tahun berlalu begitu ya, sudah mulai terbiasa beradaptasi dengan kondisi di Amerika. Nah, Ramadan tentu semakin bisa bisa merasakan ya Pak ya spiritualitasnya atau hal-hal menarik yang bisa dibagikan ceritanya ini. Seperti apa Pak Pandang? Jadi seiring dengan perkembangan waktu, dari tempat di mana saya tinggal waktu itu di negara bagian Virginia, saya mendengar ada uh, rumah yang disewakan atau rumah juga yang dijual waktu itu, dan kemudian rumah itu dekat dengan masjid dan sekolah Islam, Hmm. sekaligus dekat dengan komunitas Indonesia di Maryland, di negara bagian Maryland. Saya waktu itu di negara bagian Virginia. Sehingga setelah 1,5 tahun kami tinggal di rumah di Virginia itu yang kami sewa, kami kemudian memutuskan pindah ke College Park di mana kami sekarang tinggal, Pak, di bagian Negara di bagian mana sebelah itu? utara, di negara bagian Maryland, di sebelah utara Washington DC. Kira-kira 20 kilometer dari pusat kota Washington DC. Mhm. Maka maka anak-anak kami, saya jadi ketiga anak kami bersekolah di kebetulan sekolah Islam di sana, berjalan kaki dari rumah. Kami juga jadi setelah kami memutuskan untuk menyewa rumah di sana, eh, dan kemudian anak masuk sekolah dan bisa berjalan kaki di sana juga dekat dengan stasiun metro, Mhm. sehingga memungkinkan kami untuk berinteraksi dengan masyarakat sekitar juga, masyarakat sekitar dan masyarakat Indonesia yang memang banyak di negara bagian Maryland tersebut. Dan istri saya karena berkantor di pusat kota Washington DC, itu memudahkan sekali karena rumah rumah itu dekat dengan metro. Ya Oh, kira-kira 300 meter berjalan kaki dari rumah. Jadi situasi apapun, musim panas, musim hujan, musim dingin, istri saya masih bisa bisa memungkinkan untuk terkendali ya. pergi ke kantor dengan Mhm. mudah. Betul. Semua bisa terkendali ya kalau seperti itu ya. Dan Ya, betul. Pak Andang kemudian mulai menjadi pengajar BIPA itu? Ya, saya mulai menjadi pengajar itu setelah saya mendapat surat di sini surat izin bekerja, Pak, work permit, yaitu 2 tahun setelah saya tinggal di Amerika. Hmm. Jadi setelah saya punya surat izin untuk bekerja, maka saya melamar menjadi guru bahasa Indonesia di beberapa sekolah dan termasuk juga di KBRI Washington DC. Sehingga Oh, saya bisa ya betul, sehingga saya bisa mengajar di beberapa tempat, tinggal menyesuaikan waktunya saja. Jadi di sekolah uh, A di Washington DC dari pagi sampai siang, kemudian dari situ saya pindah ke sekolah B di negara bagian Virginia dari ya. siang sampai sore. Tapi untuk Ya, menjadi seorang pengajar itu apakah harus ada semacam sertifikat yang menjadi prasyarat begitu? ketika itu belum ada, Pak, belum dibutuhkan. Hmm. Jadi karena saya penutur asli, memang orang Indonesia asli, maka berdasarkan wawancara mereka dan kemudian berdasarkan latar belakang saya yang di bidang sastra, jadi dianggap saya memenuhi syarat untuk bisa mengajar bahasa Indonesia, termasuk tata bahasanya gitu. Hmm. Dan dari saya sendiri, kemudian saya sambil proses tuh, Pak, learning by doing, mengajar sambil belajar gitu. Ya, Apa sih yang mereka butuhkan? Karena eh, keinginan mereka untuk belajar itu sebenarnya bukan didasarkan pada diri sendiri, tapi karena kebutuhan untuk bekerja. betul. Karena latar belakang para siswa itu adalah ada yang diplomat, ada yang pegawai yang akan bertugas dari Bank Dunia, dari IMF, dari USAID, dari beberapa institusi pemerintah Amerika Serikat, sehingga mereka memang butuh untuk bisa belajar bahasa Indonesia minimal belajar bahasa Indonesia sehari-hari, sehingga ketika mereka ditugaskan di Jakarta mereka bisa
menyesuaikan diri dengan relatif lebih mudah, Pak. Ya. Karena ada latar belakang bahasa yang mereka pelajari. Ya untungnya Bapak latar belakang juga ada sastra Inggrisnya ya, sehingga untuk mengantar sebelum masuk ke bahasa Indonesia bisa ya dengan mudah beradaptasi lah ya, berkomunikasi dulu dengan bahasa Inggris ya, Betul, sampai betul, Pak. Ya. akhirnya masuk ke bahasa Indonesianya itu ya. Ya itu Oke. memudahkan sekali. Jadi Ya, ya, ya. ketika saya bercerita tentang Indonesia dan kemudian berbicara sedikit tentang tata bahasa, jadi situasi itu memudahkan saya untuk berinteraksi dengan mereka gitu. Sehingga Ya. saya dengan mudah menjelaskan tata bahasa dalam bahasa Inggris Tapi terutama. bahasa Inggrisnya masih bahasa Inggris Indonesia ya mungkin ya Pak ya? Belum style Iya, Amerika waktu itu ya? ya, belum. Sekarang pun nggak bisa, Pak. Oh Nggak bisa gitu? bahasa Inggrisnya orang Amerika. Masih bahasa Inggris Oh, seperti orang Indonesia yang belajar bahasa oh Inggris. gitu, ya, 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 ya. Baik, baik. Jadi, jadi masih Oke. tetap seperti orang Indonesia, Tapi Pak. setelah itu ya waktu berjalan Bapak juga semakin menemukan lah ya bagaimana menjadi Ya, seorang diaspora Indonesia dan bergaul juga dengan komunitas Indonesia yang lain dan aktif di organisasi diaspora dan lain-lain ya Pak ya? betul, betul, Pak. Ya, Hmm. saya pernah menjadi BOT di IAA, Indonesian American Association, selama 2016 sampai 2018. Mhm. Tapi faktanya sampai 2019 sebenarnya. Kemudian Oke. menjadi BOT adalah Board of Trustee atau Dewan Pembina di IMAM. Itu IMAM adalah organisasi masyarakat yang berbasis keislaman, Mhm. di mana IMAM juga sekarang punya masjid di kota Silver Spring, negara bagian Maryland. Saya pernah menjadi Oh, BOT di sana selama satu periode 3 tahun. semacam kerohanian begitu ya Pak ya? Ya, betul, Pak. Hmm. Karena ada masjid di sana dan Ya. ada organisasi yang memayunginya yang disebut IMAM, Indonesian Muslim Association in America. Hmm, hmm, hmm. Ya, artinya Bapak concern ke apa namanya kegiatan keagamaan Islam itu juga latar belakangnya juga perlu mungkin diperkuat, mungkin sudah dari tanah air sudah ada itu Pak ya basicnya ya. Ya, karena ada dulu ya, mungkin saya nggak belajar formal misalnya pendidikan ibtidaiyah itu enggak gitu, tapi saya pernah ya pokoknya ada guru ngaji di rumah lah gitu. Oh, baik, baik. Jadi memang Dan learning by doing sedikit tadi itu juga ya. ngaji. Betul, Pak. Malah saya merasa bahwa belajar Islam itu lebih kuat di Amerika daripada ketika saya waktu di Indonesia. Meskipun saya pernah belajar formal di Indonesia, pernah SD pada saat pagi hari, tapi Ya. sorenya saya pernah ikut madrasah juga. Nah, ini menarik nih Pak. Tapi Gimana ya, perbedaan secara spiritualitasnya lebih menantang atau dan lebih mudah memahami tentang ilmu-ilmu keagamaan Islam itu setelah berada di Amerika ini gimana? Apa yang membuat itu? karena saya melihat bahwa Amerika itu negara yang bebas untuk memilih apapun, untuk menjadi apapun. Ketika Mhm. kita memilih untuk menjadi seorang ateis, maka dia akan menjadi ateis. Ketika seseorang memilih untuk menjadi seorang yang agamis, Mhm. bukan hanya agama Islam, agama non Islam lainnya, misalnya Kristen, Protestan, di sini ada Lutheran, ada berbagai aliran agama, termasuk juga ateis, maka dia akan menjadi seperti itu. Dan itu menjadi tantangan bagi saya sendiri bahwa bukan soal bahwa sulitnya beragama, tetapi bahwa kebebasan itu membuat ini pilihan yang sangat liberal gitu. Kita Mhm. mau menjadi apa saja bisa gitu. Ya. Pilihan itu ada dan kita diberikan kebebasan seluas-luasnya, apalagi kemudian undang-undang Amerika memang menempatkan hak seseorang itu lebih tinggi daripada hak pribadi, lebih tinggi daripada hak masyarakat, sehingga kalau dia menentukan untuk menjadi apapun, Sangat maka bisa. itu silahkan, itulah pilihan pribadi gitu. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah saya jadi juga melihat bahwa ketika orang asing, apapun latar belakang ras maupun kulitnya, ketika mereka masuk ke dalam menjadi Islam gitu, misalnya mereka memutuskan untuk menjadi Islam, mereka sangat didasarkan pada
keyakinan yang matang terhadap agama Islam misalnya. Hitung-hitungannya Jadi jelas saya ya buat mereka. Betul. Hmm. Jadi setelah mereka mempelajari tentu saja ya kitab sucinya Al-Quran itu. Jadi saya pikir kalau orang asing saja bisa memahami agama Islam sedemikian ketat, mengapa saya yang sejak lahir menjadi Islam, kenapa harus kendor gitu? Oh, Dan iya, disitulah kemudian saya banyak belajar tentang Islam lebih kuat daripada sekedar saya belajar Islam di Indonesia yang kalau di Indonesia kan orang tua sudah Islam jadi anak Islam gitu. Kalau yang beragama Kristen misalnya orang tua sudah Kristen, saya ikut apapun yang dikatakan orang tua gitu. Tapi di sini karena itu seperti pilihan, maka kita mau memperdalam Islam, ya itu pilihan kita. Kalau tidak mau juga nggak apa-apa, nggak ada tantangan, nggak ada ancaman atau apapun misalnya. Ya, ya. Sehingga ya saya ngaji lebih memperdalam ngaji, meskipun tetap aja ngaji tetap masih kurang ya Pak, tetap harus belajar terus ngaji misalnya. Ya, ya, ya. Dan bisa melaksanakan, alhamdulillah bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh beberapa kali dari Amerika. Berangkat justru. dari Amerika? Sangat mudah Pak. Oh, dari iya. Amerika itu sangat mudah. Artinya mandiri secara pribadi ya, tidak melalui pemerintah setempat. Iya betul. Dua kali umroh ikut sama mandiri, itu maksudnya adalah ikut dengan perusahaan yang memang menyelenggarakan umroh, tetapi kemarin Januari lalu akhir Desember lalu kami melaksanakan umroh secara mandiri, artinya kami yang merencanakan sendiri, kami yang berangkat, dan kami yang menghubungi mutawif atau orang yang membimbing. Baik. Yang mengantar kami di mana-mana di Mekah, di Madinah, termasuk di Jeddah gitu. Tetapi kami yang membuat jadwal sendiri. Ya. Alhamdulillah seperti itu. Nah setelah itu Pak Andang kembali lagi ke Ramadan dan Idul Fitri, ketika Bapak sudah menjadi bagian komunitas Muslim Indonesia dan katakanlah komunitas Muslim global juga, karena di sana kan Bapak bersinggungan ataupun membaur dengan komunitas Muslim dari berbagai negara. Nah itu seperti apa? Nuansa Ramadan pasti lebih terasa lebih kuat lagi dong, lebih kental lagi ya? Betul Pak. Jadi saya tinggal di masjid, dekat Masjid Darussalam ya, di mana komunitas masyarakat dari negara, jadi lupa saya namanya, salah satu negara dekat India Pakistan itu, Bangladesh, di mana Bangladesh Pak, terima Bangladesh. kasih, terutama dari Bangladesh ya. Itu komunitas Bangladeshnya sangat kuat, sehingga saya juga belajar, karena saya sering ya alhamdulillah sering sholat subuh di sana karena dekat sekali, sehingga saya sering sholat subuh di sana dan juga sholat isya dan subuh. Tetapi ketika sholat tarawih saya pergi ke komunitas Islam Indonesia, di mana di situ masyarakat Islamnya juga mayoritas. Meskipun tidak tertutup bahwa ternyata di masjid imam itu, di masjid orang Indonesia itu komunitas dari Bangladesh, dari India, dari Pakistan, dari Saudi, dari Ethiopia, dari berbagai negara juga ada di sana. Sehingga kami berbaur dan kami merasakan bahwa tidak ada yang lebih dari siapapun kecuali ya orang yang bertakwa aja, bahwa kita semua sama di sana ketika masuk ke dalam masjid. Hanya ketika ada acara pengajian gitu, kelihatan bahwa siapa yang jago ngaji itu ada yang kelihatan seperti itu. Siapa yang berani untuk tampil, karena ada beberapa kali kesempatan untuk tampil memberikan kultum pada isya atau pada subuh gitu, misalnya pada pagi hari. Maka kelihatan siapa yang memiliki kemampuan untuk berdakwah di depan masyarakat misalnya. Itu kelihatan sekali. Pak Andang, kan Amerika itu ya masyarakatnya ya liberal, kemudian juga paham-paham dari luar Islam terhadap Islam sendiri kan itu luar biasa ya, kalau menurut pemberitaan seperti itu. Nah, kehadiran Islam di Amerika apakah sudah membawa citra baik begitu, rahmatan lil alamin, itu terasa oleh masyarakat Pertama yang sana? yang saya rasakan adalah banyak sikap atau kebijakan pemerintah Amerika yang sebenarnya sangat Islami yang saya rasakan. Oh ya? Meskipun politik luar negerinya adalah politik luar negeri yang dirasakan oleh
masyarakat internasional berbeda. Misalnya kalau politik luar negeri di Indonesia, politik luar negeri di Timur Tengah, politik luar negeri Amerika di kawasan, misalnya di kawasan yang konflik misalnya, akan berbeda ketika kita bandingkan dengan politik di dalam negerinya. Amerika di dalam negerinya sendiri gitu. Karena saya tetap merasakan adanya kebebasan melaksanakan ibadah, kebebasan melaksanakan ajaran yang berasal dari agama yang berbeda juga, termasuk kami yang beragama Islam. Jadi apa yang kami jalankan, apa yang kami yakini, terutama di kota Washington DC, karena saya tinggal di kota Washington DC, rasanya tidak banyak mendapat tentangan gitu. Memang ada kasus di mana di daerah-daerah kecil, di daerah terpencil di dekat Chicago atau di daerah-daerah yang komunitas Islamnya sangat minoritas atau sangat sedikit, sering ada semacam kekhawatiran karena adanya Islamofobia misalnya, dan itu memang kita rasakan dengan ada sedikit kekhawatiran gitu. Tapi secara umum kami bisa melaksanakan ibadah agama Islam dengan sangat khusyuk gitu. Itu yang saya rasakan di mana karena adanya kebijakan untuk bisa melakukan ibadah agama kita sendiri, maka kita bisa melaksanakannya dengan sangat khusyuk. Kita bisa lihat misalnya ada komunitas Islam di New York yang melaksanakan taraweh misalnya di sana gitu, di Times Square. Times Square itu adalah tempat di mana berkumpulnya masyarakat dari berbagai penjuru dunia yang sangat terkenal, yang kawasannya sangat mahal dan dijaga oleh puluhan bahkan ratusan polisi, dan juga tempat berkumpulnya orang dari berbagai latar belakang ideologi gitu. Tapi masih bisa melaksanakan sholat taraweh dan sholat Jumat di jalanan, terutama tentu saja dengan izinnya, sehingga daerah tertentu akan diamankan oleh pihak kepolisian gitu. Baik, syukurlah ya kalau seperti itu ya. Jadi terasa aman lah ya, dan damai juga ternyata di dalam negeri Amerika Serikat sendiri ya. Baik. Betul. Dan 2 hari yang lalu kami juga menghadiri buka puasa, iftar dan tarawih di salah satu gedung militer Amerika. Biasanya kami diundang untuk berbuka puasa dan sholat tarawih di gedung Pentagon, Pak. Tapi kali ini, atau mungkin sejak tahun lalu, berubah kebijakannya, di mana kami sekarang berpindah ke gedung lain yang tetap di bawah Departemen Pertahanan Amerika gitu. Jadi ada rasa bagi saya ada rasa keamanan yang baik, atau kerjasama yang baik, atau penghargaan yang baik dari Departemen Pertahanan Amerika terhadap Islam, di mana mereka mencoba dan memberi kesempatan untuk berbuka puasa gitu. Ya. Jadi saya lihat ada kebijakan yang luar negeri yang seperti ini, tetapi juga kebijakan di dalam negeri yang berbeda, yang rasanya bisa bertolak belakang. Dua hal yang bertolak belakang, tetapi tidak saling bersinggungan ternyata ya, ketika berbicara tentang bagaimana di dalam negeri mereka itu ya sangat-sangat kontra dan berbeda ya dengan apa yang mereka keluarkan, statement-statement keluar ya. Baik. Betul. Baik. Karena di dalam negeri sendiri banyak pemimpin agama Islam yang juga punya posisi di militernya itu sendiri gitu, di militer Amerika, Pak. Demikian. Iya. Baik. Kalau seperti itu artinya perkembangan Islam di Amerika ya dapat diterima dengan baik lah ya. Itu yang paling penting. Betul, ya Pak Andang ya. Sehingga Pak Andang dan keluarga juga sampai 20 tahun betah ya di sana, itu artinya kan tidak ada persoalan. Ya, cocok saljunya, Pak. Cocok saljunya ya. Ternyata seputih salju, dan masyarakat Muslim di Amerika juga hatinya seputih salju juga sih, supaya bisa. Insya Allah, amin, insya Allah. Pak Andang, terakhir sekali, mungkin ada kesan-kesan ataupun bagaimana memaknai Ramadan di luar negeri, dan bagaimana kerinduan kepada tanah air juga pastinya terus ada ya. Nah, terakhir sekali sebelum menutup bincang-bincang kita, apa yang ingin disampaikan? Jadi saya merasa bahwa tinggal di Amerika itu tidak seseram yang dibayangkan oleh masyarakat internasional, di mana Amerika mungkin dianggap sebagai agresor, atau Amerika dianggap sebagai negara yang ingin mencampuri urusan dalam negeri orang lain. Karena ternyata
yang saya rasakan adalah bahwa menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing-masing itu ada diberi kebebasan sesuai dengan undang-undang Amerika sendiri gitu. Dan saya sebagai orang yang beragama Islam tidak merasa terlalu khawatir bahwa kami akan dianiaya atau kami akan mendapat sikap Islamofobia yang berlebihan gitu. Memang kami tetap waspada kalau terhadap apapun yang terjadi, tetapi bahwa kebebasan untuk melaksanakan kegiatan beragama itu karena dilindungi oleh undang-undang, maka kami merasa nyaman, merasa aman di Amerika sendiri gitu. Dan memang bisa diakui bahwa jumlah masjid sedikit demi sedikit meningkat, dan jumlah pemeluk agama Islam di Amerika sendiri dari waktu ke waktu meningkat, terutama banyak orang Amerika yang kemudian belajar tentang Islam dan kemudian menjadi pindah agamanya. Itu bukan dorongan dari orang Islam, tetapi itu adalah kesadaran dari diri mereka sendiri. Itu adalah suatu fakta yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, Pak. Jadi artinya adalah mudah-mudahan ini adalah sebuah petunjuk bahwa Amerika akan lebih menghormati atau Amerika akan lebih menghargai keberagaman itu sendiri, dan Amerika bisa menjadi tempat tumbuh dan berkembangnya agama Islam sebagai sebuah agama yang rahmatan lil alamin. Demikian, Pak. Baik Pak Andang Purnama, terima kasih waktunya bersama Voice of Indonesia berbagi cerita dan juga hal-hal menarik seputar Ramadan. Mudah-mudahan bermanfaat dan salam untuk semua komunitas Muslim atau diaspora Indonesia di Amerika ya Pak ya, dari Voice of Indonesia. Terima kasih. Pak. Sampai ketemu lagi Pak Andang. Insya Allah Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikian tadi Bincang Ramadan Diaspora bersama salah seorang diaspora Indonesia di Amerika Serikat, tepatnya di Washington DC, Bapak Andang Purnama. Dalam Bincang Ramadan Diaspora edisi berikutnya nanti kita akan bersama dengan narasumber yang lain. Tetap bersama Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.